Saudara-saudara, dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas slide yang menarik tentang bagaimana sebenarnya roadmap perjalanan seorang manusia yang baru dilahirkan tanpa dipersiapkan dan tanpa permintaan dari diri kita sendiri, dia menggelundung aja lahir di mana. Ya saja itu. Orang tuanya siapa, ada warna kulitnya apa, rambutnya bagaimana, ya sehingga anak itu menangis kan pada waktu dilahirkan kan. Nah, yang diamati oleh seorang yang bernama Siddhartha Gautama adalah mengapa roadmap-nya menjadi seperti gambar ini. Bayi terus pendidikan sampai puncak pendidikan, lalu bekerja dan akhirnya pensiun, dan berapa lama setelah pensiun lalu begini kursi roda ini. Ya, jadi pada saat itu pensiunnya sudah habis, sehingga mau nggak mau anaknya harus menanggungnya. Karena apa? Yang diberikan oleh negara sudah hanya tinggal BPJS barangkali, gitu. Yang jumlahnya juga terbatas kan. Ya, hanya pada waktu sakit ya. Dan kalau sakitnya sudah complicated di sini, ya nggak gampang itu ya. Ini menyebabkan si anak itu menjadi berada dalam generasi sandwich itu, dibentuk seperti roti itu, ya. Di atas di bawah. Nah, orang zaman dulu memberikan itulah pada pohon willow tree itu. Ya. Orang yang suka membaca silat itu, willow tree itu pohon yang liu, ya. Nah, ini pohon yang sepanjang tahun selalu hijau itu. Dan ini lembut itu ya semua. Gelempuruk begitu aja. Ikut aja di tiap angin ke mana saja. Nah. Dan ini selalu menjadi idola tentang Tai Chi. Nah, lalu kita mempunyai buku-buku ini, ya, yang saya jadi editornya, menulis buku ini, ya, membangun kesehatan melalui gerak pikiran dan musik, ya, ini, ya. Lalu di sini Tai Chi dan otak, ya, ini Tai Chi-nya, ini, ya, Anda baca sendiri lah, ya. Nah, pada saat Anda sampai di mulai dengan usia lanjut itu ada gangguan yang namanya demensia itu. Pikun itu, yaitu ada satu sindrom dikaitkan dengan neurodegeneratif. Penyakit yang disebabkan penurunan generatif, degeneratif daripada saraf kita, ya, yang sering dikenal oleh Alzheimer itu, pikun. Sehingga ya diajak komunikasi susah tuh, dan tidak bisa dibiarkan sendiri kecuali ada pendampingnya sepanjang hari itu, ya. Nah, ini merepotkan, ya.
Nah, di dalam buku ini mencoba memberikan bagaimana ide-ide menjaga Anda supaya bisa tetap seperti pohon yang liu ini, the willow tree ini. Ya. Nah, lansia itu hanya mempunyai pilihan lain, tapi tidak punya pilihan banyak itu. Ya. Kalau Anda mau menghindar ini, pilihannya menghindar di atas kursi roda ini, ya hanya pilihannya tai chi dulu, gitu. Karena apa? Karena usaha apa kejadian seperti duduk di kursi roda ini bisa di delay, hanya bisa tawar menawar kalau sampai itu harus lewat, gitu. Kalau bisa, tapi kalau bisa ya jangan terlalu bertele-tele berkepanjangan, kan? Dan itu satu-satunya jalan yang kita lihat dalam olahraga tai chi ini. Ya. Nah, kalau Anda sudah sampai ke sini dan mengalami demensia, maka ketika Anda seorang dokter spesialis ini, maka Anda selain disuruh minum obat, akhirnya otaknya dilatih mengisi teka-teki silang ini. Ya, dah? Nah, kalau Anda berbarengan dengan itu kena penyakit yang membutuhkan spesialis, beberapa spesialis, dua atau bahkan ada yang sampai tiga, maka Anda sudah dalam suasana yang pikun ini disuruh mengatur jam berapa obat penyakit satu, jam berapa spesialis dua, jam berapa spesialis tiga, supaya tidak beradu nih. Hak beradu ini menjadi racun, kan? Iya tak? Tidak diminum sekali kan? Nggak apa? Nggak bisa, kan? Semua harus diatur. Kalau kelupaan ya repot, gitu. Nah, karena itu orang-orang itu di negara maju itu di Belanda umpamanya sudah mengusulkan bahwa Anda boleh bunuh diri secara massal, gitu, eutanasia itu, ya. Ya kalau saya sudah daripada ngerepotin, ya sudah saya diizinkan aja minum obat atau pil, disuntik atau apa yang apa yang membuat Anda mati tanpa sakit. Nah, kalau keadaan ini terjadi sampai kita mengalami kejadian ini, maka bonus demografi akan menghasilkan generasi sandwich. Karena itu tidak bisa kita memikirkan bonus demografi tanpa melibatkan usaha supaya menghasilkan orang tua, ya, supaya para lansia itu bisa evergreen seperti pohon yang liu ini. Karena anaknya itu masih punya tanggung jawab membesarkan keluarga intinya sendiri, tuh. Apalagi kalau penghasilannya masih dalam posisi apa, eh, belum berlebihan, gitu, maka ya dia akan mengalami kesulitan. Nah, inilah Tai Chi menurut saya ini adalah satu yang Anda perlu berlatih, dan kalau bisa lagi Anda masih muda. Ya. Kita lanjutin lagi pertemuan ini dalam acara berikutnya, ya.